Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIK Mahir 109 dari program studi Ilmu Kelautan kelas B. Di video kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan dari keseluruhan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Asari selaku dosen pengampu mata kuliah sedimentologi. Jadi, tugas-tugas yang diberikan sebelum-sebelumnya adalah tugas untuk mereview materi dari yang telah beliau sampaikan, yakni mencakup mengenai pengertian atau konsep sedimentologi. Yang kedua ada morfogenisa sedimen, tentang morfostruktur pasif. Lalu yang ketiga ada karakteristik sedimen. Kita membahas tentang karakteristik sedimen pasir atau sand. Lalu ada distribusi sedimen, yang terakhir ada stratifikasi sedimen. Baik, kita mulai dari mereview materi yang pertama, yakni pengertian dan konsep sedimentologi. Sedimentologi sendiri merupakan studi mengenai proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan sedimen yang menumpuk di daratan ataupun di lautan, sehingga membentuk batuan sedimen. Organisme laut seperti pecahan cangkang dan terumbu karang juga termasuk penyumbang sedimen. Sampai dengan presipitasi dalam proses hidrologi juga turut berperan dalam siklus pembentukan sedimen. Dari beberapa proses hidrologi, proses transportasi dan pengendapan sedimen terjadi saat proses runoff atau proses bergeraknya air dari daratan tinggi ke daratan rendah, yang disebabkan adanya proses hujan sehingga air yang berada di pegunungan bergerak ke bawah melalui sungai, muara, dan lainnya. Proses runoff tersebut membawa sedimen dari pegunungan yang akhirnya bisa terbawa oleh arus sampai ke laut dan akhirnya terjadi pengendapan. Ruang lingkup sedimentologi sendiri terdiri dari beberapa proses antara lain pelapukan, proses transportasi, proses pengendapan atau fisis, dan akhirnya terbentuk batuan sedimen dan stratigrafi. Baik, materi yang kedua adalah morfogenisa sedimen tentang morfostruktur pasif. Morfostruktur pasif yaitu mendeskripsikan tentang dinamika struktur kulit bumi dan litologi atau jenis batuan yang dihubungkan dengan proses endogenik yang terjadi terhadapnya, seperti proses pelarutan atau pelapukan, atau yang biasa disebut denudasional. Proses denudasi terdiri dari kuesta, hockback, dan dom. Kuesta itu sendiri merupakan bentuk bukit atau punggungan yang lerengnya memiliki kemiringan. Apabila kuesta memiliki kedudukan lapisan batuan tersebut cukup curam dan kedua lereng bukit memiliki kemiringan yang hampir sama, maka disebut dengan hockback. Sedangkan dom sendiri adalah endapan yang berbentuk seperti kubah. Lanjut ke materi ketiga, ada karakteristik sedimen tentang sedimen sand atau pasir. Pasir adalah sedimen klastik yang terbentuk setelah pemisahan mekanis lempung. Pasir banyak mengandung silika, sedangkan lempung banyak mengandung alumina dan besi. Pencarian pasir ini dapat ditemukan dengan beberapa cara, salah satunya di sungai-sungai besar yang berasal dari gunung berapi aktif, namun tidak semua daerah memiliki pasir yang ada di bawah permukaan airnya. Namun tergantung dari beberapa faktor seperti letak daerah, sungai, pelapukan, garis lurus atau pertemuan antara sungai tersebut. Menurut dimensi yang telah ditentukan, sedimen pasir sendiri tergolong menjadi sedimen pasir sangat halus dengan ukuran 0,63 mm. Yang kedua ada pasir halus dengan ukuran 0,125 mm. Yang ketiga ada pasir sedang dengan ukuran 0,25 mm. Dan pasir kasar dengan ukuran 0,5 mm. Dan yang terakhir ada pasir sangat kasar dengan ukuran 1 mm. Selanjutnya adalah mereview materi dalam bentuk poster tentang marine sediment distribution. Menurut Vieira 2022, distribusi sedimen berhubungan dengan kedalaman. Jadi, semakin dalam batimetri, maka sedimennya juga menjadi semakin halus. Lanjut, menurut Wong et al. 2022, sedimen yang masuk ke laut dapat terdistribusi pada wilayah perairan dangkal, seperti endapan yang terjadi pada continental shelf atau paparan benua dan continental slope atau lereng benua. Lalu wilayah perairan dalam, seperti endapan yang ada di dalam perairan yang berarus kuat, umumnya tekstur sedimennya adalah berpasir.
Ota et al. 2022 mengatakan bahwa proses pengendapan sedimen dapat diperkirakan melalui penyebaran ukuran butir sedimen. Distribusi ukuran butir dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis agen transportasi, gelombang, pasang surut, angin lokal, dan badai episodik yang masing-masing memiliki karakteristik spasial dan temporalnya sendiri. Marvay et al. 2022 juga mengatakan bahwa marine sediment distribution dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utamanya adalah dipengaruhi oleh arus, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi adalah pasang surut dan muara sungainya. Terakhir, Mahari et al. 2022 juga mengatakan bahwa distribusi konsentrasi sedimen dalam aliran saluran terbuka, terutama di sungai, merupakan salah satu faktor penting dalam memahami perilaku sungai, kualitas air, dan desain struktur hidrolik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.